Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera serta salam sehat bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 Hukum Adat H kali ini akan mempresentasikan pelaksanaan jual beli tanah adat pada masyarakat Sentani Jayapura, Papua sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester kami. Sebelumnya, izinkan kami berterima kasih kepada dosen pengampu kami, Dr. Kunti Tridewiyanti, SHMA, sebagai dosen dari Hukum Adat Kelas H, Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Baik, sekarang izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama, ada saya selaku moderator Timotius Dwi Pangestu Harmesi Yuda, lalu ada Tiara Febiola, Nona Reza, Rahma Aurelia, Ezra Silaloho, Rian Fajar, dan Afrika Vicky. Baik, sekarang kami akan mulai presentasinya. Latar belakang pelaksanaan jual beli hak atas tanah pada masyarakat adat Sentani Kabupaten Jayapura. Masyarakat adat Sentani merupakan masyarakat adat yang masih menggunakan sistem hukum adatnya hingga saat ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang hak wilayah masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui keberadaan hak wilayah masyarakat hukum adat serta hak perorangan masyarakat hukum adat atas tanah. Maka dari itu, pengelolaan hak wilayah masyarakat hukum adat atau hak perorangan masyarakat hukum adat atas tanah masih sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Di Sentani dikenal dengan yang namanya Ondoafi. Ondoafi adalah ketua adat sekaligus tuan tanah yang memiliki pengaruh besar pada tanah adatnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak proyek pembangunan di kota Sentani yang meningkatkan kecenderungan untuk kepemilikan tanah. Ada beberapa Ondoafi yang menolak untuk menjual tanah adat mereka di luar dari masyarakat adat. Namun ada juga yang menjual tanah adat mereka kepada perorangan maupun pemerintah. Dalam kegiatan pengalihan hak atas tanah sering dilakukan dengan cara pemindahan hak. Pada umumnya, tanah-tanah yang berada di Sentani merupakan tanah adat yang tunduk dan dikuasai oleh Persekutuan Masyarakat Adat Sentani. Dalam perkembangannya, beberapa dari tanah adat yang dikuasai masyarakat adat Sentani tersebut lepas dari penguasaan dan peraturan adat yang biasanya disebabkan oleh jual beli. Proses jual beli hak atas tanah pada masyarakat adat Sentani. Dalam praktik jual beli tanah pada masyarakat adat Sentani, ada beberapa cara jual beli hak atas tanah, yakni dengan cara jual beli tanah berdasarkan sistem hukum adat, yaitu dengan akta di bawah tangan dilakukan di hadapan Kepala Persekutuan Hukum Adat, di hadapan notaris atau PPAT, dengan cara lisan diketahui oleh para keluarga dan ketua adat. Menurut hukum adat Sentani, ada 3 unsur jual beli yang harus diperhatikan, yakni terang, tunai, dan riil. Yang pertama, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak agar dapat memenuhi asas konsensualitas, yaitu persetujuan antara penjual dan pembeli mengenai jumlah uang yang harus dibayarkan. Yang kedua, harus bersifat terang, yakni perbuatan hukum perjanjian jual beli tersebut dilaksanakan di hadapan ketua adat atau kepala desa dan objek jual dibelinya nyata. Tunai berarti pemindahan atas tanah dilakukan bersamaan dengan pembayaran harga dari penjual. Yang ketiga, bersifat real atau nyata, yakni pembayaran bersifat tunai dan dapat dilihat. Harus dibayar penuh pada saat dilakukan transaksi jual beli. Bersifat real menurut putusan Mahkamah Agung nomor 271K SIP tahun 1957 adalah dengan mengucapkan kalimat dari mulut saja belumlah terjadi transaksi.
Pertama, pembeli mencari tanah yang akan dibeli dan mencari persekutuan masyarakat hukum adat yang berhak atas tanah tersebut. Lalu, setelah menemukan pihak yang ingin menjualkan tanahnya, maka pembeli mendatanginya dan mengutarakan maksud dan tujuan pembeli, yaitu ingin membeli tanah tersebut. Setelah proses negosiasi antara penjual dan pembeli menemukan hasil, maka penjual selaku masyarakat adat akan memanggil para persekutuan masyarakat adat beserta ketua adat atau Ondoafi dan melakukan musyawarah. Ketua adat atau Ondoafi inilah yang berhak untuk memutuskan bahwa tanah tersebut boleh dijual atau tidak. Setelah musyawarah selesai, maka Ondoafi akan mengeluarkan surat pernyataan pelepasan adat. Yang kedua, setelah terjadi transaksi jual beli, maka kemudian pembeli akan menerima yang namanya surat pelepasan hak atas tanah adat. Yang mana surat pelepasan adat ini dibuat langsung oleh Ondoafi dan disaksikan langsung oleh para masyarakat adat dan para persekutuan masyarakat adat lainnya. Pelepasan ini mempertegas beralihnya hak milik tanah dari penjual ke pembeli. Surat pelepasan adat ini dijadikan sebagai bukti tanah beralihnya hak atas tanah tersebut agar menghindari konflik ke depannya. Yang ketiga, setelah transaksi jual beli dan pelepasan adat telah selesai dilaksanakan, maka ada baiknya tanah tersebut langsung didaftarkan ke Badan Pertahanan Nasional dengan membawa surat pelepasan adat dan syarat-syarat lainnya yang dibutuhkan untuk kepentingan administratif agar mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kemudian, akibat yang muncul dari transaksi jual beli hak atas tanah secara adat, konsekuensi yang dapat timbul akibat perbuatan peralihan hak atas tanah melalui jual beli secara adat, yaitu masalah perlindungan hukum bagi pemegangnya atau pembeli. Agar mendapatkan kepastian hukum, masyarakat dalam melakukan kegiatan hukum peralihan hak atas tanah melalui perjanjian jual beli harus melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan agar jual beli tersebut sah menurut hukum. Keabsahan jual beli hak atas tanah bila ditinjau dari undang-undang maupun peraturan pemerintah. Jual beli tersebut dikatakan sah apabila dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau jual beli dengan adanya akta otentik yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pasal 37 angka 1 tentang pendaftaran tanah. Maka dari itu, masyarakat seharusnya melaksanakan jual beli dengan akta otentik yang disahkan oleh pejabat pembuat akta tanah agar jual beli tersebut berkekuatan hukum tetap dan sah demi hukum. Inti dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Kepastian hukum yang dimaksud adalah pertama, kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak yang sah. Kemudian, kepastian hukum mengenai lokasi tanah dan keberadaannya, dan yang terakhir kepastian hukum mengenai hak atas tanah tersebut. Peran notaris PPAT jika pada proses pelepasan dan peralihan hak atas tanah pada masyarakat adat Sentani muncul sengketa. Yang pertama, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, peralihan tanah dan benda-benda di atasnya dari penjual kepada pembeli harus disertai dengan penyerahan yuridis, yaitu penyerahan yang harus memenuhi formalitas undang-undang yang berarti bahwa harus menggunakan dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan notaris PPAT. Yang kedua, proses pelepasan hak atas tanah adat masyarakat Sentani masih dilakukan secara adat yang disahkan oleh Ondoafi atau ketua adat dan disaksikan oleh para masyarakat adat sebagai saksi, yang artinya proses pelepasan hak atas tanah adat itu belum berkembang secara yuridis. Yang ketiga, peran notaris PPAT dalam proses pelepasan dan peralihan hak atas tanah selaku pejabat berwenang terkait pelepasan adat masih sebatas konsultan kepada penjual dan pembeli. Para pihak yang ingin melakukan peralihan hak atas tanah datang ke notaris PPAT untuk berkonsultasi yang nantinya akan diberikan saran oleh notaris PPAT. Yang kemudian notaris PPAT akan memeriksa status kepemilikan tanah di kantor pertahanan mengenai keabsahan kepemilikan. Pemeriksaan ini semata-mata untuk memberikan kepastian kepada pembeli agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa. Yang keempat, terkait dengan pembuatan akta pelepasan adat, dalam hal ini notaris PPAT belum terlibat dikarenakan
tidak ingin mengambil resiko dalam proses pelepasan adat. Resiko yang dimaksud di atas adalah gugatan yang terjadi karena adanya pengakuan yang tumpang tindih antara masyarakat adat lainnya atas tanah dan karena batasan tanah yang kurang jelas dikarenakan masih menggunakan tanda alam sebagai tolak ukur luas tanah. Dalam hal apabila terjadi sengketa antara masyarakat hukum atau hak perorangan masyarakat hukum adat, maka ketentuannya telah tertulis dalam pasal 14 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat yang menegaskan bahwa penyelesaian hak ulayat masyarakat adat atau hak perorangan masyarakat hukum adat dapat melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan para pihak yang bersengketa. Baik, kesimpulan dari pembahasan di atas, berdasarkan hasil uraian di atas bahwa jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum adat merupakan perjanjian yang sah. Namun agar mendapatkan kepastian hukum kepemilikannya, hak atas tanah akan mengalami kesulitan, terutama bagi sang pembeli. Menunjukkan bahwa surat pelepasan adat yang disahkan oleh Ondo Afi dan diterbitkan oleh Dewan Adat Sekutu Sentani atau DASS yang diakui sebagai bukti tertulis yang berkekuatan hukum tetap dan tidak terganti sebagaimana telah tertulis dalam pasal 24 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Masih kuatnya pengaruh hukum adat dalam kehidupan di masyarakat adat Sentani, kantor pertanahan tidak dapat mengabaikan eksistensi kebijakan lembaga adat dalam bidang pertahanan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun perbuatan dan sikap dalam presentasi kami. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.